Ahmad Aidit dilahirkan pada tanggal 30 Juli tahun 1923 dari keluarga ulama terpandang di kampung halamannya. Ayahnya namanya adalah Abdullah Aidit, seorang tokoh terkemuka dari Muhammadiyah, dan dia juga sempat mendirikan beberapa organisasi dan beberapa lembaga kajian keislaman untuk warga sekitar di situ. Ahmad Aidit dengan demikian itu mendapatkan tempaan keislaman itu yang cukup pekat sejak kecil, dan karena itu dia fasih berbahasa Arab, dia baik dalam melantunkan Al-Quran dan lain sebagainya. Dan tentu saja yang salah satu yang paling terkenal dari Aidit di kampung halamannya itu adalah bahwa dia adalah seorang muazin. Di sisi lain, Aidit itu adalah seorang yang sangat supel. Jadi ini akan menonjol ketika dia sudah sangat dewasa, tapi sejak kecil dia itu sangat supel. Bayangkan bagaimana ceritanya, dia adalah seorang anak pengajian, tapi bergabung dengan geng-geng kampung, orang-orang pribumi pada waktu itu. Kemudian dia juga bergaul dengan orang-orang Tionghoa yang pada waktu itu sebenarnya pemisahannya itu cukup kuat di daerah Sumatera. Dan kemudian dia bahkan bergaul dengan anak-anak pembesar dari Belanda. Berbekal kemampuan dia yang ahli dalam bidang bergaul itu, Aidit kemudian memutuskan untuk pindah ke Jakarta pada tahun 1940-an. Tetapi sebelumnya, dia melakukan dua hal. Yang pertama, dia khatamkan dulu Al-Quran di depan keluarganya, dan kemudian selamatan dan sebagainya. Dan yang kedua, dia ganti nama, dia minta izin untuk ganti nama dari Ahmad Aidit berubah menjadi Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Kenapa namanya diganti menjadi Dipa Nusantara Aidit? Apakah dia pada waktu itu sudah menjadi komunis sehingga dia menghilangkan label Islam dalam namanya? Ya enggak juga, pada waktu itu dia masih sangat lekat dengan keislaman. Dia ganti nama itu karena dia terinspirasi oleh Pangeran Diponegoro, dan dia berhasrat untuk mengungguli Pangeran Diponegoro dengan cara menjadi Diponegoro versi Nusantaranya dalam ruang lingkup yang lebih besar. Jadi namanya Dipo Nusantara Aidit. Jadi DN Aidit seperti itu. Ketika dia kemudian datang ke Jakarta, dia pada waktu itu masih remaja, masih menjelang dewasa. Dia langsung masuk ke dalam lingkaran terdalam orang-orang pejuang kemerdekaan, termasuk di dalamnya adalah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Khairul Saleh dan lain sebagainya. Dia masuk ke dalam wilayah lingkaran itu. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu Soekarno-Hatta tentu saja bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Dalam artian dia masih bergaul dengan masyarakat dan sebagainya. Dan ketika ada orang yang mau masuk ke dalam lingkaran terdalam pejuang kemerdekaan, dia cukup menjadi kutu buku, dia cukup menjadi sangat revolusioner, dia cukup untuk menjadi seorang pembangkang, maka dia pasti masuk lingkaran itu. Dan Aidit itu kutu buku, dan Aidit itu revolusioner, Aidit itu pembangkang, maka dia gampang sekali untuk masuk ke dalam lingkaran orang-orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada waktu itu usianya terpaut satu generasi dibandingkan dengan Soekarno-Hatta dan teman-temannya dan sebagainya. Nah, cuman sayangnya disinilah ironinya, Aidit itu berkenalan dengan komunisme. Jadi pemirsa begini ya, di era kemerdekaan itu orang-orang yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, banyak di antaranya itu adalah orang-orang kiri. Soekarno itu adalah orang-orang kiri, maka dia mendirikan Marhainisme. Hatta itu orang kiri, makanya kemudian dia mendirikan ekonomi koperasi, yang sebenarnya adalah ekonomi kerjasama yang dekat-dekat dengan sosialisme. Jadi Syahrir, Amir itu adalah orang kiri. Model perjuangan kemerdekaan di Indonesia pada waktu itu kan adalah anti kolonialisme, anti kapitalisme, anti feodalisme. Oleh karena itu mereka semua biasanya terangkum dalam kelompok orang-orang kiri. Dan karena itu maka Aidit juga sebenarnya sejak saat itu, ketika dia itu dibimbing dan menjadi anak emas dari Hatta, dia sudah mendapatkan asupan dari buku-buku orang-orang kiri. Cuma ini kebablasan. Jadi ketika Soekarno-Hatta cukup sekedar sosialisme, dan sosialisme itu tidak benar-benar masuk ke dalam hatinya, tetapi kemudian dia gunakan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, Aidit pada waktu itu masuk terlalu dalam, bahkan melampaui sosialisme yang masuk komunisme. Kenapa seperti itu? Ada 4 alasan. Pertama adalah karena Aidit gabung sama PKI, yang pada waktu itu sebenarnya namanya masih mencela-menceli. Kemudian Aidit itu diberi tugas oleh PKI itu untuk menerjemahkan buku-buku kiri, buku-buku Karl Marx, buku-buku Engels, sehingga kalau orang yang menerjemahkan itu adalah orang yang harus benar-benar tahan tentang ide-ide di dalam buku itu. Dan karena itu mungkin Aidit pada waktu itu segera terasuki oleh pikiran-pikiran komunisme. Kemudian alasan yang ketiga adalah pada waktu itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya,
Di masa revolusi, orang-orang yang berjuang untuk menyampaikan kemerdekaan Indonesia hampir pasti membaca buku-buku kiri, atau hampir pasti. Karena ide-ide revolusioner itu memang dari mereka. Kemudian yang keempat itu, karena pada dasarnya Aidit sendiri memang seorang pembangkang, seorang pemberontak. Kita bisa ketahui betapa garangnya dia, betapa belak-belakannya dia ketika dia melawan Belanda dan melawan Jepang. Jadi misalkan ketika dia masuk ke Putra oleh Muhammad Hatta, dimasukkan ke sana, dia itu adalah orang yang paling membangkang terhadap keputusan-keputusan Jepang. Aidit adalah orang yang paling berani terhadap pejabat-pejabat Jepang itu, dan dia menang debat pada waktu itu, luar biasanya. Dengan 4 alasan itulah, maka Aidit itu pada akhirnya menjadi seorang komunis dan kemudian bertentangan dengan baik Soekarno maupun Hatta. Terlebih dengan Hatta yang menyatakan kekecewaannya karena semula dia punya anak emas yang namanya Aidit, kemudian anak emas yang dimaksud itu menyeberang jalan ke arah yang berbeda ideologi dengan Muhammad Hatta. Nah, di sini ada hal yang harus digarisbawahi, bahwa menjadi PKI itu tidak berarti dia menjadi ateis. Aidit itu seumur hidupnya tidak pernah menjadi ateis. Bahkan dia beberapa kali membela agama. Maksudnya dalam artian dia pernah misalkan mengatakan kalau agama dijadikan alat untuk menghancurkan feodalisme, untuk menghancurkan kapitalisme, untuk menghancurkan neokolonialisme dan imperialisme, maka cuma orang gila yang mengatakan bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat. Jadi yang menunjukkan bahwa pada waktu itu Aidit itu memang sangat taat beragama, atau setidaknya secara pribadi dia masih beragama, atau dia juga pernah melakukan berpidato dengan cara yang sangat kontroversial. Dia mengatakan bahwa PKI itu halal, Masyumi itu haram, Nabi Muhammad itu bukan hanya tokoh untuk satu kelompok masyarakat tertentu saja, bukan hanya untuk Masyumi. Dalam artian pada waktu itu PKI juga masih mengakui Nabi Muhammad, seperti itu. Cuman pidatonya itu kan yang mengatakan bahwa Masyumi itu haram, itu membuat dia langsung dimarah-marahin sampai dia akhirnya melakukan klarifikasi. Saya mohon maaf kalau banyak yang tersinggung. Saya mengatakan bahwa PKI itu sama sekali tidak anti agama. Nah, penegasan-penegasan seperti itulah yang sebenarnya Aidit itu sama sekali tidak meninggalkan agamanya, dan PKI tidak sama dengan ateisme dan lain sebagainya. Lah, lalu kenapa dia itu seringkali diceritakan sebagai orang-orang yang membantai ulama, membantai kiai dan lain sebagainya? Nah, ceritanya itu seperti ini pemirsa. Jadi Aidit itu kan seorang revolusioner, tapi revolusioner yang dimaksud itu mirip ke Soekarno. Dalam artian dia rela untuk melabrak etika, rela untuk menabrak moral demi untuk mencapai tujuannya. Nah, karena itu Aidit itu ketika dia gabung dengan PKI, dia menemukan satu fakta yang sangat menyedihkan. Di tahun 1948 PKI melakukan pemberontakan terhadap Indonesia, dan karena itu dia memiliki citra yang sangat buruk di depan para politisi dan di depan rakyat. Aidit masuk pada PKI pada tahun 1950 dan kemudian menjadi ketua pada tahun 1953. Dan pada tahun 1955 diadakan pemilu. Bagaimana caranya PKI yang pada waktu itu memiliki citra yang sangat-sangat buruk itu menjadi kontestan di pemilu tahun 1955. Nah, Aidit di sini melakukan segala bentuk cara, bahkan yang paling tidak bermoral sekalipun, untuk menaikkan popularitas partainya pada waktu itu yang sangat madesu. Ada 3 cara yang dia lakukan yang menurut saya sangat-sangat kontroversial. Yang pertama itu adalah menjilat Soekarno, kemudian yang kedua itu adalah menghembuskan isu-isu Robin Hood, dan yang ketiga adalah menciptakan propaganda-propaganda yang penuh gibah dan fitnah. Coba kita urai satu-satu dari 3 yang itu. Yang pertama adalah bahwa dia menjilat Soekarno. Jadi gini pemirsa, PKI itu adalah partai yang sebenarnya tidak suka pada Soekarno. Aidit sendiri itu tidak suka sama Soekarno. Kenapa Aidit tidak suka sama Soekarno? Karena Aidit mengira itu Soekarno terlalu feodal. Ketika Soekarno punya istri banyak, ketika Soekarno punya hidup yang lebih mewah dan lain sebagainya, itu dianggap Aidit sebagai pengkhianatan terhadap ide-ide revolusi. Walaupun Aidit tidak suka pada Soekarno, Aidit menjilat habis-habisan Soekarno untuk mendapatkan perlindungan partai politiknya agar bisa berkembang lebih baik. Misalkan ketika Soekarno mendorong untuk konfrontasi dengan Malaysia, itu partai-partai di Indonesia itu nggak ada yang mau, karena pada waktu itu Soekarno telah mengucilkan Indonesia dari
percampuran dunia internasional. Tetapi Aidit dan PKI-nya itu yang mendukung, satu-satunya yang mendukung, bukan hanya mendukung, dia kader-kader PKI bahkan berangkat ke Kalimantan untuk menyerang Malaysia sesuai dengan keinginan Soekarno. Jadi Soekarno pada waktu itu merasa bahwa dirinya itu dibela oleh PKI saja. Dan kemudian ketika Soekarno bikin Ganevo, bikin Konevo, ketika Soekarno bikin yang macam-macam itu, sebenarnya pada waktu itu juga turut mempertajam konflik Indonesia dengan dunia internasional. Hanya PKI yang ada pada barisan terdepan untuk mendukung dan membela mati-matian Soekarno. Itu yang pertama. Dan upaya untuk menjilat Soekarno seperti itu dilakukan sejak tahun 1953, walaupun Aidit sendiri benci luar biasa terhadap Soekarno. Jadi seperti itu yang menghalalkan segala cara seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu adalah menghembuskan isu Robin Hood. Jadi maksudnya apa? Jadi Aidit itu selalu menceritakan dan mengkampanyekan bahwa rakyat Indonesia itu miskin, kelaparan, ketika sekelompok elit orang-orang Indonesia itu kaya dan sangat korup. Banyak di antara rakyat Indonesia itu yang mati kelaparan. Dan karena itu PKI berjuang mati-matian untuk kalangan miskin itu. PKI mencitrakan dirinya sebagai satu-satunya partai yang membela orang-orang kecil, wong cilik. Maka apa yang dia lakukan dari sesuatu yang benar-benar kontroversial, yang dia lakukan itu adalah pabrik-pabrik Cina diambil, kemudian dijual, kemudian diserahkan kekayaannya kepada orang-orang miskin. Kiai-kiai punya sawah yang sangat luas, peternakan yang sangat banyak, kemudian diambil, dirampas semuanya, kemudian dibagikan kepada rakyat kecil. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwa kan kalau ulama-ulama zaman sekarang, mubalik-mubalik zaman sekarang itu, mereka datang ke suatu tempat karena dipanggil dan dibayar. Kan seperti itu. Kalau mereka mendirikan pesantren atau sekolah, santrinya membayar, kan begitu. Nah, kalau ulama-ulama zaman dahulu itu tidak membayar, mereka sudah sejak awal itu kaya raya. Mereka bisa pergi berhaji karena kaya raya. Dan setelah kaya raya, mereka punya banyak sawah, punya banyak peternakan, dan banyak industri yang mereka miliki. Nah, kemudian ketika ada santri yang mondok, mereka nggak bayar, tapi mereka mengelola bersama-sama aset-aset yang dimiliki oleh kiai-kiainya. Jadi ceritanya begitu. Nah, oleh PKI itu tanahnya dirampas, pabriknya dirampas, peternakannya diambil, kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Ini menyebabkan apa? Ada dua kelompok besar masyarakat yang berbenturan. Kelompok agamawan dengan kelompok miskin dibenturkan sama PKI. PKI sejak saat itu bagi-bagi beras, bagi-bagi pakaian, bagi-bagi wifi gratis, semuanya dibagi-bagikan. Tetapi bukan dari duit PKI sendiri, dia merampas dari tanah orang-orang lain yang dirampas dari orang-orang kaya. Makanya kemudian dia pidato kemana-mana, cuma kami PKI yang berani merampas tanah-tanah orang Cina-Cina itu untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Cuman kami yang berani merampas perusahaan-perusahaan Belanda yang asing itu untuk diserahkan kepada orang-orang miskin di Indonesia. Cuman kami yang ketika terjadi bencana besar-besaran, kami yang datang lebih dulu memberikan bantuan sosial. Semuanya kami, orang lain, partai lain tidak bisa melakukan ini. Nah, kampanye-kampanye seperti itu yang dilakukan PKI sehingga apa? Dalam kurun waktu 1953 sampai 1955, PKI tiba-tiba naik pesat dari yang awalnya menjadi salah satu partai paling dibenci di masyarakat Indonesia, berubah menjadi pemenang pemilu keempat. Kan luar biasa. Jadi dia mendapatkan jutaan suara hanya dalam waktu 2 tahun gara-gara dia membagi-bagikan bansos gratis, membagi-bagikan pakaian dan sebagainya. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh PKI pada waktu itu untuk bisa menaikkan pamornya adalah dengan menebarkan fitnah, menebarkan kebencian kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi misalkan kelompok tertentu dikatain bahwa ini kontrarevolusi, kelompok masyarakat tertentu setan desa. Jadi dia bikin seperti itu. Dan PKI itu kebanyakan pendukungnya adalah fakir miskin, seperti yang dijelaskan seperti itu. Maka kebanyakan dari mereka itu adalah pengangguran. Dan kebanyakan dari mereka pengangguran, mereka bisa digerakkan kemanapun untuk demo setiap hari. Jadi masyarakat itu melihat PKI itu gerakan yang paling solid, yang paling kuat karena kadernya setiap hari demo, mengabarkan bahwa tokoh ini baik, tokoh ini jahat dan sebagainya. Jadi mereka itu bergerak di lapangan, tetapi mereka seperti medsos zaman sekarang itu benar-benar jaringannya kuat merata. Nah, dengan cara itulah akhirnya PKI menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Tahun 55 dia posisi nomor 4 dari sebelumnya yang tidak mendapatkan sama sekali tempat. Makanya ketika pemilu digelar sekali lagi, hampir pasti PKI pada waktu itu yang menang.
Nah, tetapi akhirnya bagaimanapun kita mengetahui bahwa tahun 1965 PKI boro-boro menang pemilu yang tidak pernah dilaksanakan, justru PKI malah dihancurkan. Kenapa seperti itu? PKI pada waktu itu mabuk kemenangan, sadar bahwa dirinya sudah terlalu besar, menjadi partai politik yang paling kuat, paling solid, paling revolusioner dan lain sebagainya, dan menjadi partai politik terkuat di dunia nomor 3 pada waktu itu. Aidit tiba-tiba saja berbalik arah, kemudian mengarahkan kritikannya itu kepada Soekarno. Jadi yang awalnya menjilat Soekarno tiba-tiba menjadi memusuhi Soekarno pada waktu itu. Dan momentum itu kemudian dimanfaatkan oleh Angkatan Darat, dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya dan sebagainya, sehingga terjadilah peristiwa G30S dan pembantaian sekitar 1 juta orang yang diduga sebagai PKI. Sejak saat itu PKI kemudian dilumat, dihabisin namanya, dihancurkan, propaganda terkait kejelekan dirinya benar-benar dimasifkan di mana-mana dan sebagainya. Dan sekarang kebanyakan orang-orang Indonesia itu benci PKI luar biasa, dan kebanyakan kebenciannya itu didasarkan pada propaganda. Ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa PKI itu banyak sekali melakukan tindakan-tindakan yang kotor, yang tidak baik, yang jahat, yang tidak bermoral dan sebagainya. Tapi kebencian kita terhadap PKI itu sebenarnya adalah kebencian yang irasional karena merupakan hasil dari propaganda dari pemerintahan Orde Baru. Jadi begitu. Kalau misalkan kita lihat sisi lain yang tadi itu, sebenarnya ketika Aidit ditangkap dan kemudian meninggal, dibunuh dengan cara entah bagaimana ceritanya, karena jenazahnya tidak pernah ketahuan. Ada yang bilang bahwa Aidit itu dibunuh dengan cara dibom, ada yang mengatakan bahwa Aidit itu dibunuh dengan dimasukkan sumur dan sebagainya. Dan apapun itu, pada waktu itu ayahnya, ulama besar itu menangis habis-habisan karena Aidit dihabisi, kemudian adik-adiknya yang sebenarnya tidak terlibat dengan PKI dan sebagainya itu diburu oleh tentara. Ada yang kemudian dimasukkan ke penjara, ada yang kemudian ke luar negeri yang tidak kembali lagi dan sebagainya. Melihat kondisi seperti itu, bayangkan kalau pemirsa menjadi seorang ayah, awalnya membanggakan anak-anaknya yang sangat luar biasa, sangat sukses, kemudian jatuh seperti itu. Ya, ayahnya yang ulama besar itu akhirnya depresi dan meninggal dunia 3 tahun setelah Aidit ditembak, dieksekusi. Oke, pemirsa, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Oli Production. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.